Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Ada semangat? Ya, pagi hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan juga memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur ya, walaupun masih harus online, tapi kita semua masih tetap semangat, tetap diberikan kesehatan yang baik, dan tetap masih bisa memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, tetap sukacita ya. Berarti Tuhan Yesus itu baik ya. Nah, coba lihat dulu teman-temannya di kanan kiri atau papa mama dan bilang sama mereka, Tuhan Yesus baik loh Pak, Tuhan Yesus baik loh Ma, Tuhan Yesus baik loh Koko, Cece. Ya, kita mau mengatakan dan mau memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik, tidak berkesudahan kasih setianya. Kita mau nyanyi sama-sama lagu ini ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar ya, Tuhan Yesus baik kepada kita. Tuhan Yesus baik kepada papa, mama, Cece, Koko, dan juga kita semua. Jadi mau sama-sama kita memuji Tuhan, katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik bagi kita. Amin. Saat ini kita mau berdoa ya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik sampai hari ini. Dan juga terus menjaga, memelihara papa dan mama kami, juga kami semua. Terima kasih Tuhan.
biarlah kami selalu belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kami dan dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah kami semua juga boleh tetap semangat sukacita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur mempersiapkan hati kami juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang tolong kami supaya kami juga dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Katakan, ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjaga memelihara kita dimanapun kita berada. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita semua pasti punya sahabat kan? Tetapi satu sahabat ataupun sobat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Dan biarlah kita juga boleh menjadi sahabat yang setia bagi teman-teman kita semua. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang selalu menghibur hati kita dan yang selalu menjadi sobat kita ataupun sahabat kita yang setia. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia, apa yang harus kita lakukan sebagai sahabatnya? Kalau kita punya teman atau punya sahabat, tentunya kita mau melakukan segala sesuatu yang membuat teman atau sahabat kita ini senang, bukan? Bukan membuat sahabat ataupun teman kita ini jadi sedih, ya, tetapi kita membuat dia senang, bahagia bersama dengan kita. Dan tentunya kita harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Nah, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Bagaimana kita juga sebagai sahabatnya Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka. Nah, adik-adik semua, tentunya kita sebagai sahabatnya Tuhan harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan suka. Jangan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, bahkan membuat Dia marah. Nah, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita hal-hal apa ya yang Tuhan tidak suka, gitu ya, yang membuat Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus pernah marah loh, tahu nggak? Tahu ya? Nah, waktu itu waktu kapan dia marah dan kenapa dia marah?
Iya, ya kita mau dengar firman-Nya hari ini ya, teman-teman, adik-adik yang sudah tahu, kita akan ikuti dengan baik, kita ikuti kembali ceritanya, firman-Nya, dan kita mau tahu apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita supaya Dia disenangkan. Oke? Nah, kisahnya itu terjadi pada waktu mau hari raya Paskah. Jadi sudah mau orang-orang Yahudi itu merayakan hari Paskah. Dan kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Nah, jadi mereka mau merayakan Paskah di Yerusalem. Yesus pergi ke Bait Allah. Ketika dia tiba di Yerusalem, dia ke Bait Allah karena biasa mereka juga merayakan Paskah di sana. Namun, setibanya mereka di Bait Allah, apa yang Tuhan Yesus lihat? Wah, Tuhan Yesus terkejut sekali melihat sekelilingnya Bait Allah itu, rumah Tuhan yang kita sebut saat ini gereja, kok berantakan sekali. Orang-orang di mana-mana sedang berjualan. Mereka ada yang jualan lembu, ada yang jualan kambing, domba, burung, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga orang yang membuat satu meja untuk tempat penukaran uang. Wah, semuanya ribut, semua teriak-teriak. Sini domba, dombanya bagus. Ayo di sini ada kambing, kambingnya bagus, sempurna, tidak ada cacat. Ayo sini. Ribut semua. Semuanya kotor, bau. Karena semua ada hewan-hewan, kotoran-kotoran hewan juga berserakan di mana-mana. Wah, semuanya ribut seperti pasar, ya, seperti pajak. Kemudian waktu itu Tuhan Yesus, dia marah, dia mengambil tali, lalu dibuatnya jadi cambuk. Dicambuknya semua apa yang ada di situ, lalu ditumbang balikkan meja dan kursinya dan mengusir orang-orang yang ada di sana. Ya, pedagang-pedagang itu Yesus katakan, pergi kalian semua, bawa semua ini dari sini. Ini adalah rumah Tuhan, tempat kita berdoa, tempat kita beribadah. Kenapa kalian membuatnya jadi tempat berjualan, jadi tempat sarang penyamun? Nah, Tuhan Yesus sangat marah. Dia mengusir semua orang. Kenapa Tuhan Yesus marah? Iya, karena dia tidak mau rumah Tuhan itu menjadi tempat berjualan. Waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sempat marah juga sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, kenapa semua diusir? Semua kan melakukan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita kan mau merayakan hari Paskah. Untuk persembahan-persembahan ini kan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada firman berkata, rumahku ini adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Rumah ini adalah rumah tempat kita beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dan rumah ini adalah tempat yang bersih, bukan untuk tempat jualan, bukan untuk tempat melakukan dosa. Karena ternyata ketika mereka melakukan dagang atau jualan itu, ada dosa juga yang mereka lakukan. Nah, adik-adik semua, kita semua ini juga adalah Bait Allah. Ya, kalau di firman Tuhan ya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, firman Tuhan bilang, kamu itu, kita semua ini adalah Bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Jadi gereja itu bukan hanya sekedar gedung saat ini, tapi kita juga adalah gereja. Kita adalah Bait Allah. Gereja itu, Bait Allah itu apa? Tempat tinggalnya Tuhan, ya. Jadi kita juga di dalam hati kita ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Tuhan Yesus mau tinggal di dalam hati kita. Nah, apakah Tuhan Yesus mau tinggal di dalam hati yang kotor penuh dengan dosa? Tidak. Dia itu Tuhan yang sangat suci dan kudus, yang tidak bisa melihat dosa. Dia benci lihat dosa. Dia tidak suka lihat dosa. Maka kita sebagai anak Tuhan, orang percaya yang sudah diselamatkan, mari kita juga menjadikan tubuh kita ini adalah Bait Allah yang suci. Jangan biarkan hal-hal yang Tuhan tidak suka ada diam di dalam kehidupan kita, diam di dalam tubuh kita. Apa saja itu ya hal-hal yang membuat Tuhan tidak suka? Nah, coba kita renungkan hidup kita ya. Nah,
seringkali mungkin kadang-kadang kita nonton TV ya, atau main game, nonton YouTube. Kita melihat hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tentu teman-teman atau adik-adik semua tahu lah ya, apa yang Tuhan tidak suka itu. Ya, kalau filmnya membangun, kalau filmnya baik, gak apa-apa. Kalau kita main games bisa kita atur waktunya, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang bahkan sering kali kita nonton film yang Tuhan tidak suka, yang tidak tepat untuk kita. Kita main games lupa waktu. Kita nonton terus main games terus, sehingga membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Malas belajar, ya, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas bantu papa dan mama. Ya, itu Tuhan tidak suka. Membuat mata kita juga sakit, ya, kepala kita sakit, badan kita lemas. Itu Tuhan tidak suka. Itu berarti kita tidak menjaga tubuh kita sebagai bait Allah gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Ketika mungkin kita disakiti orang, terus kita berpikir, aku mau balas dendam, aku gak suka digituin, aku mau balas dendam. Kita berpikir dan melakukan segala sesuatu yang akhirnya mencelakakan orang lain. Itu Tuhan tidak suka, ya. Tuhan maunya apa? Kita mengampuni, kita mengasihi orang lain, membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga orang tersebut pun kita doakan supaya tidak lagi berbuat dosa. Nah, kita jaga hati kita, jaga tubuh kita, mulut kita supaya tidak berbuat dosa. Lalu apa lagi? Kita mungkin seringkali juga mengeluh, tidak bersyukur, ya. Kok gini sih Tuhan? Gak bisa aku sekolah. Kok gini sih Tuhan? Mamaku cerewet kali. Kok gini sih Tuhan? Ini dan itu, makananku gak enak. Kita mengeluh, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu juga kita akhirnya menggunakan tubuh kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka, gitu ya. Kemudian kita juga iri ketika melihat orang lain punya sesuatu yang lebih baik daripada kita. Itu juga Tuhan tidak suka. Lalu tubuh kita juga kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita saja. Mau tiduran terus, malas belajar, malas berdoa, malas baca Alkitab, baca komik aja, nonton YouTube aja, main TikTok aja. Itu juga melakukan segala sesuatu yang akhirnya membuat tubuh kita ini tidak menjadi bait Allah yang kudus. Nah, Tuhan tidak suka. Kita harus jaga ya, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai ketika Tuhan dapati hidup kita atau tubuh kita ini yang adalah bait suci dikotori oleh dosa, Tuhan bisa marah loh, ya kan? Tuhan marah melihat dosa, Tuhan tidak suka melihat dosa. Dan upah dosa adalah maut, pasti ada hukumannya ketika kita berbuat dosa, ya, ada konsekuensi ataupun hukuman atas dosa yang kita berbuat. Oleh sebab itu mari ya adik-adik semua kita jaga pikiran kita, perkataan kita, ya, hati kita, perbuatan kita untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita, yang sudah mau mati di kayu salib untuk kita, menebus segala dosa-dosa kita, mengampuni kita dengan darahnya yang kudus. Jangan sia-siakan pengorbanan dan pengampunan Tuhan. Kalau kita bilang, Yesus, Engkau adalah sahabatku, sobatku yang setia. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hatinya. Buang dosa di dalam kehidupan kita. Minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Sedari kecil ya, sedari kecil kita belajar mengenal Tuhan dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus sayang loh kepada kita semua. Mari kita juga sayang kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar ya Tuhan, firman Tuhan ini yang mengingatkan kami bahwa tubuh kami ini adalah bait sucinya Tuhan. Biarlah kami belajar ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menghindari dosa. Ampuni kami ya Tuhan bila seringkali kami masih melakukan dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh
dan Tuhan Yesuslah yang menolong dan memampukan kami untuk melawan dosa, sehingga kami boleh memiliki hati yang kudus, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, dan menjadikan tubuh kami sebagai bait sucinya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah, bahkan melayani Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, meskipun secara online. Mari kita belajar tetap memberikan persembahan ya. Bisa titip sama papa mama untuk sekalian transfer ke rekening gereja, atau melalui QRIS, atau waktu mungkin papa mama ke gereja bisa sekalian masukkan ke kotak persembahan ya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kita mau naikkan satu pujian, Jesus loves me. Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita. Dia melakukan hal-hal yang membuat kita senang, dengan menyelamatkan hidup kita, menyucikan kita dari dosa, dan memberikan kita hidup yang kekal di surga. Mari senangkan juga hati Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible has me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Semua, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah kita tetap mengingat ya firman Tuhan ini dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Kita tahu hal-hal yang Tuhan tidak suka, jangan lakukan. Ya, buang segala dosa di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menjadikan tubuh kita, hidup kita bait sucinya Tuhan. Kita membuat Tuhan Yesus senang, bukan buat Tuhan Yesus sedih ataupun marah. Ya, jangan buat Tuhan Yesus sedih ataupun marah. Mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jaga dan peliharalah kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadikan tubuh kami sebagai bait sucinya Tuhan. Kami mau rajin berdoa, kami mau rajin baca Alkitab, sehingga hidup kami boleh menjadi rumah doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, juga untuk papa mama kami, juga untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini pun boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus dan yang hidup, sehingga kami boleh melayani Tuhan dan menggunakan kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tolong kami mulai hari ini kami dapat menunjukkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik semua.